Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Tutor Universitas Terbuka dengan mata kuliah Pancasila, izin memperkenalkan diri, saya Ini Rachmah Kauniyah, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPBJJ UT Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai pada pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 dan pembentukan PPKI pada 9 Agustus 1945. Prosesnya meliputi sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI serta dibentuknya PPKI. Sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara dan hukum dasar negara, di mana para tokoh kemerdekaan menyampaikan gagasan mereka. Dari berbagai gagasan, muncul gagasan Soekarno yang disebut Pancasila, dan hasil dari sidang ini adalah Piagam Jakarta sebagai rumusan awal dasar negara. Kemudian sidang kedua BPUPKI membahas bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar bagi negara Indonesia merdeka. Setelah itu dibentuklah PPKI yang beranggotakan 19 orang dengan ketuanya Soekarno, yang tugasnya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dan menyiapkan pemerintahan Indonesia Merdeka, termasuk mengurus pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia. Perlu diketahui, nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam peristiwa tersebut, meskipun pada saat itu Pancasila belum resmi menjadi dasar negara. Nilai-nilai yang tercermin meliputi persatuan, di mana tokoh-tokoh dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu dalam satu tempat bersama-sama merumuskan dasar negara. Kemudian yang kedua, musyawarah mufakat, di mana para tokoh tersebut merumuskan dasar negara melalui musyawarah, saling bertukar pikiran dan pendapat sehingga mencapai mufakat mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, kemanusiaan dan keadilan. Dalam gagasan para tokoh juga banyak memuat penghormatan-penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Yang keempat, yang terakhir, yaitu ketuhanan. Dalam gagasan yang diungkapkan para tokoh saat peristiwa BPUPKI juga banyak memuat pengakuan terhadap agama dan kepercayaan di Indonesia yang beragam. Sebagai generasi muda yang memiliki peranan penting dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila saat ini, pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah mengenai pentingnya persatuan dan musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan bersama. Karena para tokoh pada saat itu juga merupakan generasi muda Indonesia, di mana dengan semangat persatuannya dan dengan visi yang sama, mereka dapat mencapai tujuan yaitu kemerdekaan Indonesia melalui musyawarah tanpa memandang latar belakang yang berbeda-beda di antara mereka. Hal ini tentu masih sangat relevan sampai saat ini, karena perbedaan di Indonesia dengan bangsa yang beragam ini selalu ada, dengan berbagai tantangan yang bermunculan juga. Sehingga, untuk menghadapi segala tantangan tersebut yang memungkinkan perpecahan, dan juga untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini, perlu adanya persatuan dan musyawarah untuk mufakat. Demikianlah penjelasan pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.